Ini saya mau minta bantuan dari Ibu, apakah boleh? Iya, boleh, Bu. Ini ada salah satu tugas sebagai calon guru penggerak itu saya diminta untuk meminta pendapat dari Ibu terkait salah satu kasus yang saya ambil. Oke. Apakah Ibu keberatan? Saya bersedia. Oke. Biarkan saya membacakan kasusnya ya Bu ya. Monggo. Saya mengambil kasus keempat. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari, saat Pak Budiman sedang mengajar, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul. Di depan pintu kelas 8, Bapak Anwar selaku ayahnya Abdul mengacungkan parangnya sambil berteriak-teriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan juga takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan bila Anda berada di posisi Pak Budiman? Oke, saya rangkum dulu ya Bu ya. Kalau takutnya saya salah memahami kasusnya. Intinya saya sebagai Pak Budiman, di mana saya sedang mengajar, ada wali murid yang memanggil anaknya dengan cara yang kasar, yaitu dengan membawa parang untuk anaknya yang bernama Abdul untuk ikut bekerja dengan beliau, gitu. Ya. Oke. Kalau saya dalam posisi Pak Budiman, yang pertama saya lakukan adalah menetralisir suasana kelas. Dalam artian kan tadi ada, walaupun saya ketakutan, saya mencoba menyembunyikan ketakutan saya. Nanti kalau saya memperlihatkan ketakutan saya, anak-anak saya malah tambah takut. Intinya walaupun saya takut, saya mencoba menenangkan anak-anak saya di kelas, terutama Abdul. Walaupun mungkin masih agak ketakutan, saya mencoba menenangkan dulu, kemudian saya memberi tugas atau meminta guru lain untuk menjaga anak-anak, kemudian saya akan menemui bapaknya Abdul. Walaupun dalam ketakutan mungkin saya akan mencoba memberikan penjelasan bahwa Abdul sedang dalam kegiatan belajar, nanti seusai kegiatan belajar akan kami minta Abdul menyusul bapaknya bekerja. Karena saya juga harus mengungkapkan Abdul dalam keadaan ketakutan gitu. Kami harus menenangkan dulu, nanti setelah Abdul tenang dan tidak takut dan menjamin Bapak tidak akan memberikan hukuman, insya Allah nanti Abdul akan berangkat menemui Bapak atau membantu Bapak di ladang setelah selesai pelajaran. Sebagai upaya saya menemui Bapaknya. Saya yakin membawa parang, walaupun saya takut, membawa parang itu mungkin hanya untuk mengungkapkan emosinya karena dia ingin anaknya Abdul itu bekerja gitu, mungkin ingin ikut kerja, tidak sekolah dulu. Saya mencoba nanti menjelaskan setelah kegiatan selesai akan meminta Abdul menyusul bapaknya. Tapi saya meminta waktulah kepada bapaknya untuk menenangkan Abdul, menjelaskan kepada bapaknya Abdul dalam keadaan ketakutan. Oke, terima kasih atas penjelasan, pandangan dan juga pemaparan yang lugas sekali. Terima kasih Bu Dewi. Mohon maaf mengganggu nih. Iya, semoga membantu dan semoga lancar. Amin. Berdasarkan dari jawaban Bu Dewi mengenai kasus keempat, prinsip yang digunakan Bu Dewi dalam pengambilan keputusan yaitu menggunakan prinsip care-based thinking atau pemikiran berbasis kepedulian. Kenapa demikian? Menurut saya ketika Bu Dewi melakukan tindakan atau mengambil keputusan, langkah pertama beliau memastikan dulu apakah Abdul dan juga murid-muridnya dalam kondisi tenang. Kemudian Bu Dewi juga mengajak orang tua untuk berbicara dan memastikan bahwa setelah ini tidak ada hukuman yang diterima oleh Abdul. Jika hal itu sudah terjamin, maka Bu Dewi akan mengizinkan Abdul untuk ikut dengan orang tuanya terlebih dahulu ke panen. Nah, dalam hal ini Bu Dewi menunjukkan bahwa beliau mengabaikan peraturan sekolah di mana setiap siswa wajib mengikuti pembelajaran sampai akhir pelajaran. Tetapi Bu Dewi kan mengizinkan
untuk Abdul ini pengecualian karena memang situasinya seperti itu. Dari kondisi tersebut saya sependapat dengan Bu Dewi karena memang kondisi psikis ataupun keadaan yang dialami oleh Abdul dan juga orang tuanya memang dalam kondisi yang tidak stabil, maka untuk peraturan kali ini dikesampingkan. Yang terpenting yaitu kenyamanan dan juga kasih sayang antara Abdul dan juga orang tuanya. Namun dalam pelaksanaannya saya sedikit menambahkan bahwa ketika saya menjadi guru tersebut, saya akan mengajak salah satu guru lain, entah itu guru BK atau mungkin wakil kepala sekolah, untuk berbicara langsung dengan orang tuanya Abdul. Tujuan saya yaitu agar adanya sosok yang menjadi penengah ataupun pendamping, supaya nanti ketika perbincangan saya dengan orang tuanya Abdul akan menghasilkan keputusan yang bijak gitu. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.